Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Wise. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, sekali kamu berbohong, kamu akan terus berbohong. Karena untuk menutupi kebohonganmu, kamu harus berbohong dan berbohong lagi. Dan ada sebuah kalimat bagus dari Profesor Yaakob Alfianus Saitapi. Dia seorang pakar hukum pidana, dan kalau nggak salah juga guru besar dia di salah satu universitas. Dia mengatakan, meskipun kebohongan itu berlari secepat kilat, suatu saat pasti akan dikejar oleh kebenaran dan dikalahkan oleh kebenaran. Ya, intinya seperti itu. Dan memang benar. Dan hari ini kebetulan saya pakai kaos bergambar kartu as. Karena menurut saya saat ini Pak Jokowi dan pengacaranya sudah pegang kartu as. Nah, artinya ya sudah menemukan kunci-kunci kartu-kartu as yang ada pada Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, kaitannya dengan tadi kebohongan, saya nggak tahu ya, Roy Suryo ini terlalu pintar, terlalu bodoh, atau terlalu ceroboh. Dia sering mengatakan suatu hal, dan nanti di hari kemudian selang berapa waktu dia akan membantahnya sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, suatu saat dia berbohong, dia akan mengungkap kebohongan itu secara sendirinya, mengungkap kebohongan dia sendiri. Nah, kali ini ada sebuah tayangan di mana Roy Suryo, nah ini saya katakan kecerobohan atau kebodohannya Roy Suryo, setelah gelar doktornya dipertanyakan dan kemudian terungkap ada masalah di kampus dengan akademik di IKJ-nya berkaitan dengan gelar doktornya, kemudian dia akhirnya, ya, itu kan berawal dari dia membuka ijazah-ijazahnya. Awalnya ijazah S1 dibuka, memang betul ijazah. Kemudian S2 diperlihatkan, betul ijazah. Tapi setelah S3-nya, gelar doktornya yang diperlihatkan hanya SKL. Ya. Nah, mulai dari situ ada orang yang mulai kepo, mempertanyakan dan mencari tahu sebetulnya gelar doktornya bener nggak? Nah, setelah ribut, kemudian Bang Bill dan Pak Richard dan beberapa teman datang ke UNJ, akhirnya Roy Suryo datang ke UNJ. Ada beberapa kali dia ke UNJ. Nah, setiap kali datang ke UNJ, Roy Suryo ini kegiatannya ini di syuting. Nah, mestinya yang membuat video ini mesti rekannya Roy Suryo sendiri, ya. Nah, dan mestinya kebodohan dari Roy Suryo ini, kalau videonya ini kira-kira menjadikan dia terpojok, atau videonya akan membongkar aib dia sendiri, membongkar kebohongannya sendiri, mestinya tidak diekspos. Ini yang saya katakan kebodohan Roy Suryo, ya. Jadi ada video yang datang ke UNJ dan dipertanyakan kok hanya ini, dia mengatakan ya karena kebakaran ketinggal itu. Artinya rumah Roy Suryo kebakaran. Sekelas Roy Suryo yang tenar tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, kalau rumahnya kebakar pasti sudah diekspos oleh media. Nah, itu kemudian setelah dia pegang
Nah, kedua dia tanda tangan. Di situ ada beberapa tanda, ternyata memang belum mendapatkan apa namanya ijazah S3 itu karena memang masih terkendala administrasi. Seperti apa betul apa yang dikatakan Bang Bil, karena Bang Bil itu ada dapat informasi dari pihak UNJ. Dan kemudian juga ada video di mana Roy Suryo mengatakan waktu sudah pegang ijazah S3, dia mengatakan salah satu kalimatnya adalah UNJ tidak akan klarifikasi karena sudah menyerahkan Roy Suryo untuk klarifikasi. Udah Pak Roy aja yang klarifikasi. Ternyata, nah ini kembali kebodohannya. Ternyata justru Roy Suryo yang bisa dikatakan menekan atau memberi masukan ke UNJ biar tidak klarifikasi karena nanti bisa terseret-seret. Nah, ini video ini mestinya tidak terekspos karena ini menyudutkan Roy Suryo. Nah, makanya dari itu salah satu kartu asnya Roy Suryo yang dipegang oleh kubunya Pak Jokowi. Ya ini atau orang-orang relawan yang mempermasalahkan itu. Nah, jadi Roy Suryo ini bisa orang pinter tapi keblinger lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau orang Jawa mengatakan Roy Suryo itu pinter tapi keblinger. Dia pandai tapi dia tersesat lah, katakanlah itu. Nah, itu jangan lama-lama, kita ikuti videonya terlebih dahulu. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran tuh. Nah, nanti saya ini ya Pak. Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas. Nanti saya tempeli pakai materai asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, siap, ya. siap. Oke. Sebagai buktinya. Saya bukti kalau itu benar. Kalaupun saya diminta membuat surat pernyataan, buatin aja, nggak apa-apa, saya bukti. Nah, ya. Jadi ini mesti saya tinggal ya? Iya, ini ditinggal. Nggak apa-apa, tinggal satu-satunya loh itu. Iya, walaupun foto di pendaftarannya kan ada. Ada, iya. Saya punya. Siap, Mbak. Saya ini sebagai bukti kalau asli. Ya kan? Karena ini tanda tangan Mbak. Iya, formnya itu, iya. Kenapa tinggal satu paket itu yang saya kasih Bapak? Nah ya itu yang kebakar di kamar, tinggal ini Bu. Iya. Untung masih ada ini. Iya. Iya Pak. Ini yang form ini ya, pernyataan yang ini. Iya. Hari ini atau apa Bu? Hari ini ya? Nanti. Nanti. Kan itu proses apa belum? Oke. Karena belum dibuka. Oke. Saya buatin. Siap. Draftnya. Nanti yang tanda tangan ini, tanda tangan ini pakai materi. Baik. Materinya dari saya atau tolong saya siapin aja ya. Saya tinggal. Udah saya cetak sih. Oh siap. Ini nggak ada. Ya. Tinggal saya mau ngirim ke Bapak kemarin. Oke. Masalah Intinya moga-moga nggak ada masalah ya, Mbak Elin ya. Ada orang yang ngeributin soalnya kurang kerjaan itu. Lama nggak dianu soalnya. Kemarin udah saya siapin kok Pak. Iya. Siap. Kemarin yang mau ngirim ke Bapak, nggak jadi, belum jadi. Iya. Oke. Udah saya buatin ininya. Revisi. Oke. Oh iya. Udah jadi, tinggal mau diupload. Siap. Kalau sudah upload udah ada di website, kirim Bapak. Oke. Setelah itu baru ngambil ijazahnya. Siap, terima kasih. Ijazahnya udah yang lama dulu ya? Nggak nyetak baru kan ijazahnya? Enggak lah, ya. Kalau nyetak baru lagi namanya palsu nanti. Ya, oke. Mbak Elin, aku boleh minta tanda terima atau apa? Saya jalanin. Nanti saya fotokopi dulu, saya Oh ya. di sini. Oke, enggak sekarang enggak terima apa gitu enggak? Ini saya fotokopi dulu. Oh, di fotokopi dulu sebentar. Bukti ini saya Oh, siap. Oke. Iya, baik. Saya tunggu ya, Mbak Elin ya. Iya. Tuh. Jadi tadi saya nyerahin ya disertasi asli ya. Hanya mungkin karena itu satu-satunya saya minta tanda terima. Jadi itu bukti untuk para termul itu ya, yang katanya palsu itu nggak ada ya gitu. Jadi enggak lah itu ada ya apa-apa ya. Gitu. Jadi ini memang belum saya ambil karena dulu itu nggak sempet aja. Ada orang yang ributin ngaco lagi ya. Tunggu prosesnya. Kalau tidak diambil itu karena persyaratannya belum lengkap. Oh itu aja. Persyaratan sudah lengkap. Kalau tidak diambil itu karena persyaratannya belum lengkap. Oh iya, karena memang waktu itu terus langsung ya kan kadang-kadang jangankan ijazah, Pak Ubed. Kadang-kadang orang nggak datang wisuda juga ada, ya tak? Iya. Jadi ini saya tanda tangan nih ya. Gitu.
Iya. Satu lagi yang ada. Ini pernyataan tidak plagiat yang asli. Ya. Ini presensi kuliahnya Ada. tasnya, Ada. Iya. ijazahnya Ada. Dan ijazahnya masih ijazah. Iya. Memang belum saya ambil. Iya, Ya. iya. Aduh. Saya juga ngecek tadi, lengkap lah. Siap. Alhamdulillah. Jadi secara legal. Ini apa ya, Pak? Apa? Mendingan dari sini ke sini aja. Oh iya, iya. Dari sini ke sini. Oh. Aduh, Enggak ya? habis. Ntar saya ambil. Iya, iya. Iya. Maaf. Kalau ini hanya masalah anunya. Jadi habis. ada materai. Iya, tanda tangan basah di atas materai. Dan saya didampingi Pak Dr. Ubaidillah Badrun ya, gitu. Dan terima kasih. Pengujinya juga lengkap. Oh, pengujinya lengkap. Iya, tanda tangannya asli semua ini ya. Jadi nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Ini ya. Iya. Semua ada. Jadi dan nah, oke. Ya, kita ulang. Nah, ya, satu lagi. Dan kita sedang menunggu Prof. Agung ya, gitu yang nanti akan juga membantu untuk mengantarkan. Ya. Kabar-kabar yang aneh-aneh itu nggak benar. Iya, ngaco banget itu. Nanti kayak gitu. Oke. Ini Pak ya. Iya, itu form yang saya nanti akan. Tanda tangan. Ini nggak ada materai, di sini nggak usah. Bapak tanda tangan aja, nggak Oh, usah pakai materai. nggak pakai materai ya ini ya. Ada 3 lembar ya, Pak. Dosen pembimbing berarti Prof. Ari ya. Iya, Ini berarti Prof. Umi. buat Umi. Iya. Karena kan baru terbit sekarang ya, Bapak. Iya. Jadi ikutin prosedurnya itu. Oke, Sesuai prosedur. sesuai prosedur semuanya. Ya, Jadi Bapak minta tanda tangan sendiri ya. ya. Moga-moga nanti lancar ya, Bu Elin. Ya, setelah ini lancar, baru ke sini. Iya. Ah. Nanti Bapak begini aja kalau Ah. tanda tangan ini. Ah. Udah semua, Ah. nanti ketemu ini. Mas. Oh, ketemu, iya. Dan ijazahnya di sini. Iya, Ada saya. ada di sini ijazahnya. Jadi nggak harus ngadep Pak Rektor. Ijazahnya nggak ditahan. Oh, Enggak. Enggak ya. hubungan Pak. Oh, katanya ijazah, kata orang-orang jelek itu ijazahnya ditahan. Nggak lulus katanya. Yang legal. Kalau tidak diambil itu karena persyaratannya belum lengkap. Oh, itu aja. Persyaratan sudah lengkap seperti itu. Iya, karena memang waktu itu terus langsung, ya kan kadang-kadang jangankan ijazah, Pak Ubed. Kadang-kadang orang nggak datang wisuda juga ada, ya tak? Iya. Ya, tak? Itu nggak masalah. Nggak masalah. Persyaratannya, Persyaratannya lengkap. Siap. Ujian Siap, Pak semua. Elin. administrasi itu lengkap. Oke. Semuanya Bapak bisa ambil jasa. Terima kasih Mbak Lesa. Apalagi saya ujian semua tertutup, terbuka, yudisium, sampai ujiannya di sampai wisudanya di Sentul. Iya, Ada semua, fotonya ada semua. Oke, makasih, saya urus dulu. Terima kasih Mbak Elin. Ya, terima kasih. Kita tunggu. Saya tunggu Pak Agung dulu. Ya, tinggal berapa lagi. Ya. Ya. Yuk. Selamat ya, Mas. Nah, dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih. Bukan nanti izin saya sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu enggak ya, Prof ya? Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Bro. Daripada nanti malah diseret-seret. Ya toh, saya aja nanti. Jadi izin yang banyak. Setelah melihat video ini, kalian akan paham dan mengerti betapa bahayanya Roy Suryo ini dalam membalikan fakta. Satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Di video ini, Roy Suryo mengatakan kalau UNJ menyerahkan kepada dirinya untuk mengklarifikasi di media. Padahal faktanya, ialah yang meminta dan melarang UMJ melakukan klarifikasi atau konferensi pers dengan alasan takut diseret-seret. Ini videonya. Izin saya sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu enggak ya, Prof ya? Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Bro. Daripada nanti malah diseret-seret. Ya toh, saya aja nanti. Nah, jelas ya, kalau Roy Suryo lah yang meminta agar dirinya yang mengklarifikasi, melarang UNJ untuk konferensi pers. Gimana? Masih percaya sama Roy Suryo? Jangan lupa follow. Nah, video tadi itu adalah kartu as buat ini bisa dipakai oleh Bang Bill. Saya yakin video-video tadi udah sampai di
tempat Bang Bil lah, sudah di save oleh Bang Bil, karena saat ini Bang Bil dan Roy Suryo saling melaporkan, ya, saling melaporkan. Bang Bil melaporkan Roy Suryo melaporkan Bang Bil dan kawan-kawan kaitannya dengan S3. Nah, saya yakin video ini sudah di-save, sudah disimpan oleh Bang Bil, karena ini rekam jejak digital yang tidak bisa hilang dan bisa dipakai untuk memperkuat argumen, memperkuat tuduhan terhadap Roy Suryo yang dilakukan oleh Bang Bil dan kawan-kawan. Nah, ya, jelas masyarakat, saya yakin lebih bisa, masyarakat awam aja bisa menilai dari video itu berarti seperti apa Roy Suryo itu. Nah, kelanjutan perseteruan antara Bang Bil dan Roy Suryo dan Bang Bil dan kawan-kawan kaitannya dengan S3 seperti apa kelanjutannya, ikuti terus Guys. Wassalam.